Ini adalah gadis yang sangat gesit dan gesit. Gadis kecil dengan lembut terbang ke atap. Mengejar begitu banyak bahkan induk ayam harus melarikan diri. Pada saat ini, gadis itu tergelincir. Ayah yang berdiri di bawah sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Hanya melihatnya menancapkan tongkat kayu ke atap rumah. Mendarat dengan lembut di tanah. Gadis itu adalah Mulan. Ini mengarah pada penunjukan orang. Karena di zaman ini, seorang wanita dengan kekuatan akan dianggap sebagai bencana. Adalah orang yang tidak biasa. Di malam hari, ayah berkata kepada Mulan bahwa harus menyembunyikan kekuatan batin di dalam tubuh. Jika tidak, akan ada bencana fatal. Dalam sekejap mata, 15 tahun telah berlalu. Mulan juga telah menjadi wanita cantik. Suatu hari, pasukan Rouran menyerbu dataran tinggi tengah dan menyalakan api perang di semua sisi. Demi melawan tentara Rouran, Kaisar telah memberikan perintah. Setiap keluarga harus memiliki tamtama pria. Tetapi keluarga Hua hanya memiliki 2 anak perempuan. Tidak ada orang yang bisa bergabung dengan Angkatan Darat. Orang tua hanya harus pergi berperang secara pribadi. Tapi dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan mantap. Kali ini, setelah pergi, ada kemungkinan tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Mulan tahu jika dia sendiri adalah laki-laki. Maka ayahmu tidak perlu pergi berperang lagi. Di malam hari, saat seluruh keluarga tertidur lelap, Mulan mengangkat pedang ayahnya. Mengenakan baju besi, membawa perintah kerajaan. Dia membuat keputusan sendiri. Bergabung dengan tentara bukan ayahnya. Mulan menyamar sebagai laki-laki. Menginjak perjalanan wajib militernya. Tapi tiba-tiba tersesat. Di lapangan terbuka, seekor Phoenix terbang lewat. Di bawah bimbingan Phoenix, dia keluar dari gunung ini dan pergi ke kamp militer. Dia masuk ke dalam tenda. Para prajurit di sini semuanya berasal dari tempat yang berbeda. Berpakaian sangat nyaman. Satu-satunya yang bahkan memakai cawat. Dia harus tetap berada di sisi mereka dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Berlatihlah dengan mereka, tidurlah dengan mereka. Pada saat ini, wakil presiden masuk dan meminta mereka mengantri untuk mandi. Mulan panik. Untungnya, ada petugas shift malam di barak militer. Jadi dia mengangkat tangannya untuk mencalonkan diri dia sendiri. Persis seperti itu, malam hujan lebat dan badai. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu ketika yang lain tertidur lelap. Perlahan-lahan lepaskan kain yang melilit dada dan kemudian perlahan-lahan berbaring. Takut membangunkan orang lain. Dan ketika tidak ada orang di sekitar, dia pergi sendirian ke sungai untuk mandi. Ada banyak aturan di militer. Termasuk fakta bahwa wanita tidak diizinkan untuk bergabung dengan tentara. Setelah ditemukan, mereka akan diusir dari barak militer dan mengeluarkan surat perintah kematian untuk 3 generasi orang itu. Atau akan ditangani di sini. Karena di zaman ini, wanita hanya bisa menikah, bergantung pada suami dan merawat anak-anak mereka. Jika seorang wanita memiliki kekuatan batin, itu akan dianggap sebagai bencana. Difitnah dan dibuang oleh orang-orang. Tapi tak lama kemudian Mulan bisa berbaur dengan semua pria di sini. Berlatih pedang dengan mereka, makan bersama dan tertawa bersama. Mereka sudah banyak bersantai. Dalam satu latihan, seni bela diri dan upaya yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Begitu kekuatan batin dilepaskan. Semua orang luar biasa. Jenderal juga melihat semuanya. Dia marah dan lari ke dalam. Tetapi orang-orang tidak keberatan dengan seni bela dirinya. Dia bahkan mengatakan dia berbakat tetapi menyembunyikannya. Puji seni bela dirinya yang sangat kuat. Suatu hari, Jun Rouran datang untuk menyerang tempat ini. Utara terus jatuh, situasinya kritis. Untuk mencegah Jun Rouran pergi ke selatan, kelompok anak muda ini terpaksa pergi ke garis depan untuk membantu. Sebelum meninggalkan tentara, Jenderal Besar meminta mereka untuk bersumpah. Itulah kesetiaan, keberanian dan kebenaran. Ketika sampai pada kebenaran, Mulan tiba-tiba ragu. Karena dia menipu semua orang, dia hanyalah seorang gadis. Jadi dia membuat keputusan yang berani. Dia pergi ke tenda kepala besar. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah seorang wanita kepada jenderal. Tapi sang jenderal sangat menghormati Mulan. Bahkan mengatakan setelah memenangkan pertempuran,
akan mengawinkan putrinya. Ini membuat Mulan sangat malu. Kata-kata yang akan dia mau katakan, dia langsung telan ke dalam. Kemudian jenderal memberi perintah. Saat itu pagi, kami akan pergi. Di dataran tinggi yang datar, tentara Rouran melancarkan serangan. Tentara di pihak Mulan sudah dilengkapi dan siap. Wakil jenderal baru saja memberi perintah, serangkaian anak panah ditembakkan sekaligus. Saat panah ditembakkan, saatnya untuk mulai bertarung. Jun Rouran banyak orang terluka parah, dan secara bertahap didorong mundur. Lalu berbalik dan mundur. Anda juga dapat mencari software yang Anda butuhkan dengan mengetik nama aplikasi di kolom pencarian. Tetapi diserang balik oleh Jun Rouran. Melihat terlalu banyak pasukan musuh, 2 prajurit yang tersisa telah kembali sendiri. Tapi Mulan tetap tidak mundur tapi terus mengejar. Kemudian dia pergi ke pemandangan yang indah tetapi tidak ada seorang pun. Penyihir itu tiba-tiba muncul. Dia mengungkap identitas putrinya. Katakan prinsipnya tidak sederhana. Tetapi bahkan jika Mulan mati, dia tidak akan mengakuinya. Lalu Mulan dijatuhkan ke tanah oleh penyihir itu. Lalu langsung pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat kata kebenaran lagi di pedang. Memutuskan untuk tidak menyembunyikan diri lagi. Lalu dia melepas baju besinya dan membiarkan rambutnya yang panjang terurai. Kembali ke medan perang. Tunjukkan keberanian sejati Mulan. Dia menjadi lebih berani dan lebih kuat dari sebelumnya. Jun Rouran melihatnya dan lari ketakutan. Satu persatu, kelompok-kelompok itu melarikan diri. Jun Rouran berdiri di tempat yang tinggi dan melemparkan bola api. Mulan menyaksikan semua orang mati di depannya. Lalu dia melihat ke atas gunung lagi. Bersiul memanggil kuda hitam untuk datang berlari. Memegang beberapa helm ke arah punggung Jun Rouran. Mulan bersembunyi di balik batu untuk menembakkan panah. Pemenang benar-benar mengambil umpan, mereka pikir seseorang sedang menyelinap. Lalu segera sesuaikan arah untuk melempar bola api ke arah itu. Bola api itu terlempar ke arah gunung salju yang menyebabkan tanah longsor. Mengancam pasukan Rouran dengan kaki menutupi lehernya dan berlari. Tapi pada akhirnya masih terkubur oleh salju. Jenderal memerintahkan untuk mengatur ulang formasi. Pergi mencari rekan. Sekarang mereka menemukan bahwa Mulan tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba, sesosok keluar dari kabut. Pemandangan di depan mata mereka membuat mereka sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak berharap itu menjadi seorang gadis. Meskipun dia menyelamatkan pasukan. Tetapi jenderal masih harus mengusirnya dari kamp tentara. Mulan sangat sedih. Gadis ini menyamar sebagai tentara. Sembunyikan identitas putrinya. Tertawa dengan sekelompok pria. Tidur bersama. Berlatih bersama. Dia adalah Hua Mulan, yang bergabung dengan tentara bukan ayahnya. Mulan patah hati, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan nyawa seluruh pasukan. Menyebabkan musuh terkubur di bawah salju. Tapi identitasnya sebagai anak perempuan terungkap. Meskipun dia menyelamatkan pasukan. Tapi jenderal masih mengusirnya dari tentara. Karena dia perempuan. Jadi tidak bisa pergi berperang untuk membunuh musuh ya? Mulan patah hati. Sekarang penyihir itu muncul. Nenek memberitahu Mulan bahwa dia sendiri ditinggalkan oleh orang-orang. Semakin mampu Anda, semakin banyak orang akan menyangkal Anda. Hari ini dia menyelamatkan hidup mereka. Tapi mereka masih tidak sengaja membuangnya. Lalu menyuruhnya bergabung dengan penyihir agar dia bisa menjadi lebih kuat. Tapi Mulan tidak mendengarkan penyihir itu. Tetapi beritahu penyihir itu bahwa dia akan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia bahkan mengetahuinya dari mulut penyihir. Semua serangan sebelumnya tidak lebih dari sebuah plot. Tekan bagian depan untuk masuk rumah nanti. Saat ini, Bulihan telah mengirim pasukan Rouran ke benteng. Mulan mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke kamp militer untuk melaporkan berita. Dia mengatakan bahwa jika dia mengirim pasukan ke ibu kota sekarang, itu tidak akan tepat waktu.
Tetapi jika itu hanya membutuhkan sedikit pasukan elit, adalah mungkin untuk menyelamatkan kaisar. Meskipun sebelumnya, Mulan menyembunyikan identitasnya sebagai seorang gadis. Menipu semua orang. Tapi semua orang masih memilih untuk mempercayainya. Kemudian mereka pergi ke istana kerajaan. Tetapi menemui rintangan dari tentara Rouran. Di bawah perlindungan rekan-rekannya, Mulan berlari ke dalam. Tapi kaisar tidak terlihat. Jadi kata penyihir menipu kaisar agar datang untuk melawan musuh. Tapi dipukul dan diikat. Penyihir itu tidak berani mempercayai anak perempuan seperti Mulan. Namun mampu memimpin pasukan. Penyihir itu tergerak oleh keberanian dan kesetiaan Mulan. Jadi memutuskan untuk membantu Mulan. Hanya melihatnya berubah menjadi elang yang membawa Mulan ke tempat ini. Dia akhirnya menemukan kaisar. Seperti anak panah yang terbang menuju Mulan. Penyihir itu telah menerima panah ini untuknya. Dia melihat dirinya di Mulan, jadi dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan nyawa Mulan. Karena untuk menyelamatkan kaisar dia bertarung sendirian dengan Bo Loi Khan. Tapi dia bukan lawannya, jadi dia berulang kali dipukul mundur. Pedang ayahnya juga jatuh ke lava. Kaisar bersorak untuknya. Sebagai pahlawan, tidak ada yang bisa melawan. Kamu berjuang untuk negaramu. Kata-kata kaisar ini sangat menghibur Mulan. Aura dari tulang dari sumsum mulai meletus. Dia melepaskan kekuatannya. Kalahkan musuh. Ketika dia melepaskan kaisar, Gulihan diam-diam menembakkan panah padanya. Dan ditangkap oleh kaisar dengan satu tangan. Lalu lempar ke udara. Dia melompat lalu menendang dengan kakinya. Satu tembakan untuk menghadapi musuh. Mulan telah menjadi pahlawan negara. Kaisar menunjuk Mulan sebagai komandan jenderal besar. Tapi Mulan memohon ampun karena dia tidak bisa menerima perintah. Alasannya adalah karena dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Jelas mengetahui bahwa seorang wanita yang berpura-pura menjadi seorang pria adalah penghinaan terhadap klan. Tapi dia masih melakukannya. Dia terpaksa pulang ke rumah. Untuk menebus kesalahannya. Berbakti kepada orang tua. Mulan pulang. Ayah tidak bisa menyalahkannya. Tetapi juga memeluk putrinya dengan erat. Di dalam hatinya. Mulan selalu menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Kejujuran, kesetiaan, keberanian, berbakti. Dia adalah Mulan. Film berakhir di sini.